Assalamualaikum everyone, welcome back with me Alia Rika Anjani. Hampir 2 pekan aku nggak post video atau konten terbaru tentang Terelie. Jadi karena aku pun baru sempat membacanya, baru rampung membaca Bibigil nih hari ini, dan akhirnya aku langsung putusin buat review karena pasti rasa atau suasana klan yang ada, yang petualangan Bibigil ini masih melekat, jadi bisa tersalurkan dalam video review ini dengan sangat kental. Kalau udah lama biasanya takut lupa gitu. Jadi aku langsung review hari ini, dan ini peruntukan bagi teman-teman yang belum sempat baca dan masih ragu untuk mau baca nggak ya Bibigil, ibuku Bibigil, mau beli nggak ya gitu. Jadi makanya aku mau bikin review ini. Dan kedua, karena sayang banget kalau aku udah baca dan aku nggak menyalurkan rasa sensasi setelah baca ebook ini dan dipendam sendiri, itu nggak enak. Jadi aku bakal review, tapi sebelum lanjut ke reviewnya, teman-teman yang belum subscribe channel aku, langsung aja subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru tentang Terelie, tentang novelnya, dan juga tentang menulis pastinya. Oke, langsung aja. Di sini, teman-teman, aku udah 2 pekan lalu udah kasih tahu cara belinya, cara beli e-booknya. Dan di Google Playbook ini nggak bisa di-download. Kalaupun emang kita udah beli, terus bisa di-download, itu cuma tersimpan di akun Gmail kita gitu, bukan di memori HP kita. Jadi aku nggak bisa ngebagiin e-book ini ke teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau baca e-book ini ya silakan dibeli. Aku udah kasih tahu caranya di video aku yang sebelumnya. Dan di sini di Google Playbook, Bibigil buku ke-12. Di sini aku udah beli, jadi bisa baca. Aku belum mereviewnya karena aku baru banget selesai baca. Mungkin nanti aku tulis review di Google Playbooknya ini. Dan di sini ratingnya 4,8 dari 5 ya. Di sini udah ada rating review, ada yang beberapa yang review, aku bacain satu ya. Keren, ada plot twist yang jarang terpikirkan oleh orang-orang. Membuat kita berandai-andai seandainya Bibigil menyadari lebih awal. Menyadari apa? Itu yang bikin penasaran, jadi teman-teman harus baca langsung. Seandainya yang lain. Tapi toh itu cuma seandainya yang gak bakal terjadi. Kalaupun Bibigil sadar lebih awal, bisa jadi Bibigil gak akan sehebat sekarang. Ditunggu sagarasnya Om Tere. Di sini kata Lu Soliha. Nah, di sini kalau teman-teman masih ragu untuk membaca, bisa baca langsung reviewnya dulu dari teman-teman yang udah baca. Jadi kalian bisa mantep mau beli atau enggak ebook Bibigil. Nah, di sini aku pengen kasih tahu dulu about this ebook. Jadi tentang ebook ini tuh isinya apa? Oke, di sini Bibigil adalah buku ke-12. Sejak kecil hidupnya adalah tragedi. Tragedinya apa? Lahir di tempat yang hanya mengenal matahari 24 jam, sisanya gelap. Jadi dalam 1 tahun itu mereka hanya merasakan matahari dalam sehari aja gitu. Kehilangan seluruh orang-orang yang sangat disayanginya. Orang tua, adik kakak, sahabat sejati, pasangan, anak berkali-kali. Itu ada ceritanya tersendiri. Oh my god. Teman-teman harus baca. Gelap hitam, 2 sisi mengerikan. Oke, jadi udah sering bilang sih Bang Tere kalau misalkan Bibigil ini punya kepribadian ganda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana dia menebus semuanya, bagaimana dia bisa menjadi petarung terkuat yang pernah ada. Sekali dia melepas teknik beku,
itu bahkan Seros si tanpa mahkota bukan lawan setaranya. Setelah aku baca ebook ini, terbukti sih kata-kata yang ini, kalimat ini. Sekali dia melepas teknik beku, bahkan Ceros si tanpa mahkota bukan lawan setaranya, itu terbukti banget setelah baca ebook ini. Buku ini adalah versi unedited, fresh dari penulis. Jika kalian menemukan typo dan lain-lain, harap dimaklumi. Jadi aku nanti sedikit bahas typo-typo yang aku temukan, dan siapa tahu gitu ya bisa dilihat oleh pihak penerbit Bibigil, jadi bisa lebih mudah untuk mengeditnya, walaupun itu nggak akan mungkin ya. Oke, langsung ke book info. Di sini penerbitnya Bang Tere dan terbitnya 18 Agustus 2021. Halamannya ada 686 halaman. Jadi mungkin kalau ini versi ebook, jadi halamannya banyak karena nggak bolak-balik. Kalau di versi cetak mungkin nanti 350-an atau pokoknya nggak nyampe 400 halaman. Dan ini 18 Agustus, jadi sekitar 2 pekan lalu baru terbit. Genrenya young adult fiction, action adventure. Oke, itu genrenya. Dan aku suka banget genre itu. Dan langsung aja, kan kalau baca ebook Bibigil itu bisa dari Google Playbook, bisa Google Playbook itu download di Google Play Store, tapi aku males untuk download Google Play Store. Download Google Playbook di Play Store. Jadi aku pakai di Google aja, Playbook Google. Jadi bisa ya. Jadi ini walaupun di Google, ini tetap harus download gitu. Nah, ini aku ganti dulu ya, biar lebih sesuaikan dengan layar. Oke, di sini aku mau ada 2 halaman. Oke, di sini biar bisa lebih kelihatan, aku udah nandain beberapa hal penting yang bakal aku bahas. Jadi ini ceritanya tentang apa? Ini ceritanya tentang Bibigil. Tentang latar belakang Bibigil. Bibigil kan gak pernah ya sebelumnya diceritain. Cuma dia tuh diceritain sebagai dosen di ABTT ya kan. Dan di situ dia jadi dosen mata kuliah malam dan misterinya. Dan sekarang kita kenalan lebih di buku ini, di ebook ini bakal kenalan lebih jauh tentang Bibigil. Kenapa dia? Dan dia tuh dinobatkan sebagai petarung terhebat, lebih dari si tanpa mahkota, lebih dari Seros, lebih dari Batozar. Malah Batozar itu anak muridnya Bibigil. Dan kenapa dia bisa jadi petarung hebat? Di sini semua ada jawabannya. Dan di sini, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan melakukannya, anak muda. Dan terakhir, kalau kalian udah baca Si Putih, di situ ada kan Bibigilnya. Dan Si Putih itu terpisah dari NO, ya kan? Nah, Si Putih ini akhirnya ikut berpetualang dengan Bibigil dan Pak Tua. Jadi NO tuh terpisah dan masih belum diceritain NO tuh sekarang di mana dan mereka kapan ketemu lagi dengan Si Putih itu belum diceritain di ebook ini. Jadi ini ceritanya tentang petualangan Bibigil, Pak Tua, dan Si Putih. Bibigil ngapain? Bibigil itu ingin membalaskan dendamnya karena dia kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Dia kesel sama sesuatu yang membuat dia kehilangan orang-orang yang disayanginya. Dan dia berpetualang untuk memiliki kekuatan terhebat untuk
mengalahkan sesuatu yang membuat dia kehilangan orang-orang yang disayanginya. Intinya itu. Dan Bibi Gil itu ingin memiliki hewan yang bisa melakukan bonding. Bonding itu kayak ikatan, kayak NO dan si putih itu kan ketika mereka bersatu, saling mengikat gitu, akan menghasilkan kekuatan yang hebat banget. Dan Bibi Gil pun berpetualang untuk mencari hewan tersebut. Hewan yang bisa dia lakukan bonding bersama agar melahirkan kekuatan hebat untuk membalaskan dendamnya ke atas kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Intinya itu ya, inti dari ebook ini. Tapi banyak banget plot twist yang akan kalian temuin ketika baca ebook ini langsung. Dan ebook ini tuh seperti tadi genrenya fiksi ilmiah. Jadi walaupun ini fiksi atau tidak nyata, banyak banget ilmu pengetahuan yang kita bisa pelajari saat membaca ebook ini. Dan di sini mereka setting tempatnya itu di klan. Kalau kemarin si putih itu ebook si putih di klan Polaris. Nah kalau Bibi Gil ini settingnya di klan Polaris Minor gitu. Klan Polaris Minor seperti kita kan udah baca Comet, terus ada juga Comet Minor gitu. Nah ada satu hal yang kenapa si putih nggak dikasih judul nama-nama klan juga? Kenapa ibu Bibi Gil juga nggak dikasih judul nama-nama klan juga, ya kan? Maksudnya nama-nama klan kayak bumi, bulan. Nah kalau Bibi Gil itu kenapa nggak Polaris Minor? Kalau menurut aku ya, karena ini udah jelas bukunya bakal tentang Bibi Gil, jadi mendingan judulnya Bibi Gil. Dan kedua, kalaupun emang pengen dijadiin judul klan Polaris Minor gitu, itu nggak bakal enak dibaca dan dilihat, ya nggak sih? Itu sih yang salah satu alasan yang aku simpulin sendiri sih sebenarnya. Nah di sini ada bab bonus tentang Ilai. Jadi di sini bonus Ilai itu ternyata masih hidup. Jadi sebenarnya bonus ini tuh udah pernah Bang Tere posting di fanpage Facebook resminya Bang Tere sendiri. Dan mungkin dimasukkan ke sini sebagai bonus bagi teman-teman yang belum sempat baca postingan di Facebook Bang Tere gitu. Dan selanjutnya ada beberapa hal yang seperti aku bilang catatan atau udah aku catetin. Di sini pertama aku mau bahas kekurangannya karena wajar ya, setiap karya sastra itu ada kekurangan. Dan ini kekurangannya sih typo seperti biasa. Karena Bang Tere juga udah mewanti-wanti ini asli dari penulis, masih fresh. Jadi kalau ada typo maklumi aja. Nah, di sini typonya pertama pepohonan jadi pepohonan. Terus selanjutnya ada lagi di sini catatan-catatan yang aku udah tandain di sini di matahari, harusnya matahari. Ini noan apa ya? Kayaknya typo juga deh. Coba kita lihat. Nona, harusnya Nona. Itu juga typo. Mengenai kalajeng saat klan lain telah mengenal teknologi, mengungkit
Nah, di sini juga ada kayak ketidaksinkronan. Butuh 20 penjaga saat mengungkit batu. Kayaknya ini mengangkat batu sih menurutku. Terus harusnya pendudukmu. Nah, ini mewawancariku. Jadi mewawancariku. Melapisit. Nah, di sini juga ada ketidaksinkronan di halaman 304. Kota Ilios ibu kota klan bulan. Padahal klan bulan itu kan ibu kotanya kota Tishri ya kan. Ilios itu ibu kota klan matahari. Itu aja sih. Nah, selanjutnya kelebihannya banyak banget. Pertama tentang yang tadi aku bilang genrenya fiksi tapi ilmiah banget. Banyak banget ilmu pengetahuan yang baru aku tahu. 3 di antaranya. Pertama, teknologi makanan. Jadi di sini tuh ada namanya, mereka berpetualang kan tadi aku bilang bertiga, Pak Tua, Bibi Gil, si Putih. Nah, ada lagi, mereka tuh berpetualang pakai mobil karavan. Nah, di mobil karavan itu ada robot yang multi skill ya. Nama robotnya itu H3L0. Jadi sebenarnya ini kayaknya hello ya. Karena robot ini tuh cuma bisa ngomong hello, pokoknya hello mulu. Dan dia ngebantuin semua kebutuhan di mobil karavan itu saat petualangan Bibi Gil itu. Nah, abis itu si robot ini tuh kan menyiapkan makanan. Padahal mereka bahan makanannya kan kalau secara logika nggak bisa selalu ada, ya kan? Nah, di situ si robot ini bisa memakai teknologi makanan yang penjelasannya kalian bisa langsung baca di buku ini. Aku nggak bisa jelasin karena nanti spoiler. Nah, selanjutnya hal kedua, ilmu pengetahuan kedua yang aku sadari yaitu transformasi hewan. Di sini Bang Tere menganalogikan seperti ulat yang jadi kupu-kupu. Nah, si Putih di petualangan ini dia bertransformasi menjadi, kalian jawab sendiri dengan membaca buku ini. Oke. Pokoknya si Putih itu bertransformasi dan reborn atau lahir kembali. Diceritakan di e-book ini. Dan ketiga, tentang kepribadian ganda. Ini sih intinya. Inti dari e-book ini karena Bibi Gil punya kepribadian ganda. Sedikit aku jelasin. Karena banyak yang komen, Bibi Gil itu alter ego. Bibi Gil itu kepribadian ganda. Jadi mendingan kita cari tahu dulu apa itu alter ego, bedanya sama kepribadian ganda itu apa. Dan di sini setelah aku baca-baca, alter ego adalah sebuah identitas atau karakter yang merupakan bentukan dari seseorang dalam dirinya secara sadar. Karakter tersebut seringkali merupakan gambaran ideal tentang dirinya yang tidak bisa ia realisasikan. Contohnya misalnya, kita tuh ada kepribadian atau identitas yang kita pengen nih, itu jadi identitas kita, tapi kita nggak bisa realisasiin. Akhirnya kita mutusin buat ngebuat kepribadian itu ada dalam diri kita gitu. Di sini ia lalu menghidupkan karakter tersebut ke dalam dunia nyata. Jadi seseorang yang menciptakan suatu identitasnya sendiri gitu, karakternya sendiri gitu. Dan apa sih kepribadian ganda? Artinya tuh gini loh, kalau alter ego dia secara sadar menghidupkan kepribadian yang berbeda dari aslinya. Tapi kalau kepribadian ganda ini di sini multiple personality disorder, kelainan saat seseorang memiliki lebih dari satu identitas dalam satu tubuh.
ini dengan kepribadian. Nah, pada sebagian besar karakter identitas ini terpisah dari satu dengan yang lainnya. Satu identitas alternatif tengah menguasai tubuh Anda. Identitas alternatif ini yang memegang kendali penuh terhadap tubuh seutuhnya dalam beberapa waktu ke depan. Mulai dari aksen bicara, memori, nama, usia, bahkan gender dari kepribadian tersebut bisa saja berubah dan benar-benar berbeda. Tapi bedanya dengan alter ego, kepribadian ganda itu nggak sadar. Jadi tiba-tiba kepribadian kita tuh berubah, tapi kita nggak sadar kalau itu tuh berubah, bukan dalam kendali kita, gitu. Anda tak akan mampu mengingat nih, saat identitas kembali pada identitas utama, Anda tak akan mampu mengingat apa yang terjadi saat kepribadian yang lain sedang mengambil alih. Gitu. Dengan kata lain, ketidaksadaran yang Anda alami saat identitas tubuh berubah akan diikuti juga dengan segala perubahan dalam diri. Jadi intinya tuh si Bibigil ini fix dia punya kepribadian ganda, bukan alter ego. Nah, Bibigil itu nggak sadar kalau misalkan dirinya tuh sisi jahatnya itu sedang menguasai sisi baiknya gitu. Jadi Bibigil ini di ebook ini punya kepribadian ganda, dan kepribadian gandanya tuh ada dua, jahat sama baik, dan jahatnya ini yang membuat segalanya kebahagiaannya hilang. Dan teman-teman harus baca lebih lengkap, lebih rincinya dengan membaca ebook ini. Jadi ya, Bibigil tuh nggak sadar punya kepribadian gandanya, dan PR-nya Bibigil itu harus bisa mengendalikan kepribadian yang jahatnya itu. Jadi kalau misalkan alter ego kan dia sadar, jadi nggak mungkin dong Bibigil sadar ketika dia melakukan kejahatan. Gitu ya bedanya. Dan selanjutnya aku mau beberapa, seperti biasa Bang Tere selalu menyelipkan quote atau pelajaran hidup di karya-karyanya. Di sini aku udah nandain. Di sini di halaman 164, saat klan lain telah mengenal teknologi benda terbang ribuan tahun lalu, mereka baru mengenal teknologi mengirim data tanpa kabel. Ini seperti menyindir klan Bumi. Jadi tuh kita di klan Bumi ini saling berperang, memperebutkan kekuasaan, memperkaya diri sendiri. Padahal klan-klan lain tuh udah mengumpulkan teknologi atau ilmu pengetahuan yang udah maju banget gitu. Itu sih menurutku. Nah, selanjutnya ada lagi yang menurut aku penting banget di sini. Ini kata-katanya Bibigil. Saat kita terus memikirkan sesuatu, saat beban itu menghimpit, kenangan buruk datang, fisik dan pikiran kita seringkali tidak sinkron. Aku berada di tengah keramaian, tapi pikiranku sepi. Sumpah sih itu ngena banget. Karena bener sih, kadang di beberapa situasi kita merasakan hal itu. Nah, ada beberapa hal lagi yang menurut aku valuable banget. Di sini di halaman 50 Bang Tere bilang, mengenali potensi setiap selnya, setiap kode genetik. Jadi maksudnya tuh kayak kita tuh harus juga mengenali potensi dalam diri kita, sehingga kalau kita bisa mengenali potensi yang ada dalam diri kita akan bisa menjadi lebih hebat karena kita fokus untuk mengembangkan potensi diri kita, bukan hanya fokus pada kelemahan gitu. Menurutku ini pelajaran pentingnya salah satunya.
Dan di sini juga di bagian ini kayak nyindir, tapi menurut aku ini sindiran yang bagus untuk jadi pelajaran gitu. Dia tetua, istilahnya ya ketua daerah gitu ya, atau pokoknya kepala suku atau kepala negara. Ini maksudnya tetua gitu. Bukan berarti penduduk lain tidak bisa mengomelinya dalam pertemuan terbuka. Maksud dari kata-kata ini aku nangkepnya sih, setinggi apapun kita bukan berarti kita nggak boleh dikritik gitu. Setinggi apapun jabatan kita, kalau emang kita salah ya kita harus terima untuk dikritik gitu. Dan di sini ada, ini yang paling penting, otak dari kapal ekspedisi klan Aldebaran. Jadi aku sedikit jelasin, di klan Aldebaran itu klan yang paling maju. Nah, mereka tuh mengirim orang-orangnya ke beberapa klan lain untuk melakukan ekspedisi, mungkin penelitian ya. Dia mengirim ke berbagai klan bumi, klan bulan, semua klan. Nah, makanya ada di mana ya, di Lumpu ya kan, di situ ada kapal ekspedisi, bangkai kapal ekspedisi klan Aldebaran 40.000 tahun lalu di klan bulan yang didatangi sama Ali Raib Seli. Dan di situ kan dia nyari kayak otak atau kayak mungkin black box kali ya kalau dalam pesawat. Jadi tuh di situ yang pentingnya otak dari kapal itu. Makanya itu kan penting kan, dan dicari oleh Ali. Dan kalau teman-teman ingat, Ali juga pernah mencoba untuk menerjemahkan tabung dari kapal yang tempat dia dilahirkan atau tempat orang tuanya meninggal. Nggak tahu sih meninggal atau enggak. Orang tuanya tuh nggak tahu meninggal atau enggak. Pokoknya Ali ini kan mencari tentang orang tuanya dari mencoba untuk menerjemahkan tabung dari kapal ekspedisi Aldebaran itu. Dan ya penjelasan tentang Ali dan keluarganya itu lebih detail akan dijelaskan di Sagaras gitu. Jadi segitu aja tambahan dari aku. Semoga kita sabar menunggu seri-seri serial bumi Sagaras yang pasti.